Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian, selamat pagi dan selamat belajar. Semoga Anda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sekarang kita akan mereview kembali pembelajaran terdahulu tentang dinamika rotasi benda tegar yang berhubungan dengan gerak translasi, ya. Kesetimbangan translasi ini terjadi apabila benda tidak mempunyai percepatan linear. Kesetimbangan translasi ini terjadi apabila benda tidak mempunyai percepatan linear atau A sama dengan 0. Dengan arti kata sigma F sama dengan 0. Maksudnya sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Di mana sigma Fx sama dengan resultan gaya yang bekerja pada komponen pada sumbu X, sigma Fy resultan gaya yang bekerja pada komponen sumbu Y, atau resultan gaya pada komponen sumbu Y. Nah, benda yang mempunyai persyaratan tersebut ini dapat dikatakan bahwa benda itu sudah berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Sekarang kita langsung saja masuk pada contoh soal. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah benda yang bermassa 40 kg digantungkan pada sebuah plafon dengan dua buah tali masing-masing membentuk sudut 60 derajat dan 30 derajat. Di mana di daerah ini dianggap percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Di sini ditanya tegangan tali T1-nya berapa, tegangan tali T2-nya berapa. Untuk itu kita jawab terlebih dahulu dengan menggunakan gambar. Jadi T1, T2 dan gaya berat W yaitu M kali G sama dengan gaya berat W. Kita selesaikan dengan gambar terlebih dahulu untuk mempermudah menjawabnya secara matematika. Udah, perhatikan gambar. Sekarang kita masuk penyelesaian soal gaya-gaya bekerja pada sumbu X. Ya, sigma Fx sama dengan 0. Oke. Kita uraikan T1 cos alpha 1 dikurang T2 cos alpha 2 sama dengan 0. Kenapa dikurang di sini? Karena T2-nya arahnya ke kiri. Oke, lanjut. Ini dapat ditulis sebagai T1 cos alpha 1 sama dengan T2 cos alpha 2. Sekarang alpha 1 dan alpha 2 kita masukkan nilainya. Yaitu T1 cos 60 derajat, T2 cos 30 derajat. Dimana cos 60 derajat nilainya setengah, cos 30 derajat nilainya setengah akar 3. Jadi setengahnya kita bagi, setengah bagi setengah itu 1. Sehingga dengan demikian T1 sama dengan akar 3 T2. T1 sama dengan akar 3 T2 disebut dengan persamaan 1.
Lanjut. Sekarang kita masuk pada jumlah gaya-gaya yang berada pada sumbu Y, itu vertikal. T1 sin alfa 1 ditambah T2 sin alfa 2 dikurang gaya berat sama dengan 0, atau T1 sin alfa 1 ditambah T2 sin alfa 2 sama dengan gaya berat. Ya. W simbol daripada gaya berat, yaitu M dikali G. T1 sin A 60 derajat ditambah T2 sin 30 derajat sama dengan 400. Lanjut. T1 sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Sin 60 adalah setengah akar 3. Sedangkan T2 sin 30 derajat adalah setengah. Sama dengan 400. Jadi ini disebut dengan persamaan 2. Nah, sekarang kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Ya, T1 sama dengan akar 3 T2 tadi disebut persamaan 1. Sedangkan persamaan 2, setengah akar 3 T1 ditambah setengah T2 sama dengan 400. Jadi yang kedua persamaan ini kita substitusikan. Arti kata T1-nya ini kita ganti dengan akar 3 T2. Berarti kita mencari T2 terlebih dahulu. Jadi setengah akar 3 dikali akar 3 T2 ditambah setengah T2 sama dengan 400. Lanjut. Setengah, mana dia? Setengah akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3/2 T2 ditambah setengah T2 sama dengan 400. 3/2 ditambah 1/2 sama dengan 4/2 kali T2. Jadi 4/2 T2 sama dengan 400. Dengan arti kata bahwa T2 sama dengan 400 dibagi 2, yaitu 200 Newton. Dengan demikian T2 yang 400 Newton, sehingga T1 akan mudah kita cari. Jadi dari persamaan 1, T1 yang tadi sama dengan akar 3 T2, T2 nya 200, berarti T1 sama dengan 200 akar 3. Berarti T1 sama dengan 200 akar 3. Nah, sekarang kita penyelesaian ini lebih pendek lagi akan menggunakan persamaan matematika, itu mengenai Pythagoras. Persamaan Pythagoras. Ya, dengan Pythagoras. Iya. Nah, ini dia. Jadi T1 ke gaya berat itu sudutnya sebesar 150 derajat. 150 derajat berada di depan T2. Sedangkan T2 terhadap gaya berat itu 120 derajat. Itu 30 ditambah 90.
Sedangkan 150 derajat 60 ditambah 90. Dengan arti kata sudut apit antara T2 dengan T1. Sudut apit antara T2 dengan T1 adalah 90 derajat. Dengan demikian, sudut yang di depan T2 adalah sebesar 150 derajat, di depan T1 120, dan di depan gaya berat 90 derajat. Bagaimana bentuk persamaannya? Nah, dia seperti ini. T1 sin gamma sama dengan T2 sin beta sama dengan gaya berat sin alfa. Nah, untuk mencari masing-masing gaya berat T1 maupun T2 ya kita ambil salah satu. Sekarang kita cari dulu T1. Jadi T1 per sin gamma sama dengan gaya berat per sin alfa. Dengan demikian T1 sama dengan sin gamma per sin alfa kali gaya berat. Sin 120 derajat dibagi sin 90 derajat sama dengan kali 400. Atau T1 sama dengan setengah akar 3 bagi 1 kali 400 Newton. Jadi T1 sama dengan 200 akar 3 Newton. Nah, untuk menentukan T2, boleh kita ambil T1 per sin gamma sama dengan T2 per sin beta. Atau kita ambil T2 per sin beta sama dengan gaya berat per sin alfa. Ya. Sekarang kita ambil T2 per sin beta sama dengan gaya berat per sin alfa. Jadi T2 sama dengan sin beta dibagi sin alfa kali W. Nih. Masukkan nilainya. T2 sin 150 derajat dibagi sin 90 derajat kali 400. Jadi T2 sama dengan 1/2 dibagi 1 kali 400 sama dengan 200 Newton. Ini lebih ringkas cara penyelesaian ini ketimbang cara pertama tadi. Oke, cukup dimengerti. Terima kasih.